Di sebuah desa terpencil di Bali, terdapat bangunan megah yang kini dibiarkan hancur perlahan oleh waktu. Hotel itu dulunya adalah tempat peristirahatan mewah yang disebut Istana Harmoni, tetapi sekarang lebih dikenal sebagai Istana Sunyi oleh penduduk sekitar. Berdiri di puncak bukit, hotel ini memberikan pemandangan langsung ke laut yang luas, tetapi aura gelap menyelimuti setiap sudut bangunannya. Tak ada yang berani mendekati tempat itu, terutama setelah matahari terbenam. Dari kejauhan, hotel itu terlihat seperti benteng tua yang dihuni oleh bayang-bayang masa lalu. Dinding-dindingnya ditutupi lumut hijau tebal, dan jendela-jendelanya menganga seperti mulut yang siap melahap siapa saja yang nekat mendekat. Warga desa sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti tawa samar atau suara langkah kaki yang bergema, meskipun tempat itu sudah kosong selama puluhan tahun. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di salah satu jendela lantai 3, menatap lurus ke arah desa di bawah bukit. Cerita-cerita ini justru menarik perhatian Dika, seorang urban explorer dan YouTuber yang gemar mendokumentasikan tempat-tempat angker. Dika telah mendengar banyak tentang hotel ini dari komentar para penggemarnya. Mereka menantangnya untuk datang dan membuktikan apakah cerita-cerita seram itu benar adanya. Sebagai seorang kreator yang haus akan konten menegangkan, Dika memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Sore itu, Dika mempersiapkan segala peralatannya. Ia membawa kamera DSLR, senter, perekam suara, dan beberapa baterai cadangan. Ia juga membawa drone kecil untuk merekam pemandangan hotel dari udara. Di dalam mobilnya, Dika memeriksa peta digital untuk memastikan rute menuju hotel. Jalan yang harus dilaluinya berliku-liku, melewati hutan kecil dan jalan setapak yang jarang dilalui kendaraan. Saat Dika mulai mendekati lokasi, suasana di sekitarnya berubah drastis. Hutan di sekitar jalan itu terasa semakin gelap, meskipun matahari belum sepenuhnya terbenam. Suara burung hutan yang tadi mengiringi perjalanan mulai mereda, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Dika berhenti sejenak di tepi jalan untuk mengambil beberapa gambar pemandangan sekitar. Dari posisi itu, ia bisa melihat puncak hotel yang menjulang di antara pepohonan, dengan dinding-dindingnya yang sudah lapuk. Aku pasti dapat fotage luar biasa dari sini, gumam Dika sambil menyalakan drone-nya. Ia mengarahkan drone ke udara, merekam pemandangan hotel dari ketinggian. Layar di ponselnya menunjukkan gambar hotel itu dalam detail yang menakutkan. Jendela-jendela gelapnya tampak seperti mata-mata yang mengawasi Dika. Ia merasa merinding, tetapi mencoba mengabaikannya. Setelah mendapatkan cukup rekaman dari drone, Dika melanjutkan perjalanannya ke hotel. Mobilnya diparkir di sebuah area terbuka di kaki bukit, di mana ia harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jalan setapak yang menuju hotel dipenuhi rumput liar dan akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Saat ia mendekati pintu masuk hotel, perasaan aneh mulai menyelimutinya. Udara terasa lebih dingin, dan bau lembab menyeruak di hidungnya. Dika berdiri di depan pintu utama hotel, sebuah pintu besar dari kayu yang telah lapuk dan hampir roboh. Ia mengambil napas panjang sebelum mendorong pintu itu. Suara derit pintu yang berat menggema di dalam lobi hotel, membuat suasana semakin mencekam. Langkah pertamanya di lobi terasa seperti memasuki dunia lain. Lantai hotel dipenuhi pecahan kaca, daun-daun kering, dan debu tebal. Sebuah lampu gantung kristal yang dulunya megah kini tergantung miring, beberapa bagiannya sudah jatuh dan berserakan di lantai. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan vandalisme dan noda hitam bekas kebakaran. Di salah satu sudut ruangan, terdapat meja resepsionis tua yang tampak seperti saksi bisu dari masa kejayaan hotel itu. Dika menyalakan kameranya dan mulai merekam. Oke, teman-teman, ini adalah lobi utama Hotel Istana Sunyi. Tempat ini benar-benar menyeramkan, bahkan di siang hari. Lihatlah semua kerusakan ini seperti ada sesuatu yang marah di sini,
katanya sambil berjalan perlahan ke tengah ruangan. Ia memeriksa setiap sudut lobi, menemukan beberapa benda yang ditinggalkan seperti koper tua, buku tamu yang sudah hampir hancur, dan bingkai foto yang isinya telah pudar. Saat ia membuka buku tamu itu, sebuah nama mencuri perhatiannya, Ratna. Nama itu tercetak di halaman terakhir, dengan tanggal yang menunjukkan tahun terakhir hotel ini beroperasi. Ratna, siapa dia? Gumam Dika sambil merekam buku itu. Ia merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan eksplorasinya. Setelah merekam beberapa menit di lobi, Dika memutuskan untuk naik ke lantai 2. Tangga menuju lantai atas terasa rapuh, dengan kayu yang berderit di setiap langkahnya. Ia harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Sesampainya di lantai 2, suasana menjadi semakin mencekam. Lorong panjang di depannya gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar kecil dari senter yang ia bawa. Dika merasa ada sesuatu yang aneh dengan lorong itu. Meskipun tidak ada angin, ia bisa merasakan udara dingin yang menusuk kulitnya. Suara langkah kakinya bergema di sepanjang lorong, tetapi ia merasa seperti ada langkah kaki lain yang mengikuti di belakangnya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apa-apa. Pasti cuma perasaanku saja, katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat ia melangkah lagi, ia mendengar suara pelan seperti seseorang menarik napas panjang. Dika langsung memutar tubuhnya dan menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa, hanya dinding kosong yang penuh dengan noda hitam dan lumut. Rasa takut mulai merayap di dalam dirinya, tetapi ia mencoba menahannya. Ia terus berjalan menyusuri lorong, memeriksa kamar-kamar satu persatu. Sebagian besar kamar sudah kosong, hanya berisi ranjang tua yang berkarat dan tirai yang robek. Namun, saat ia membuka salah satu pintu di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di dalam kamar itu, berdiri seorang wanita dengan gaun putih yang lusuh. Rambutnya panjang dan menutupi wajahnya. Wanita itu berdiri membelakangi Dika, tidak bergerak sama sekali, seperti patung yang ditinggalkan di tempat itu. Dika membeku di tempatnya. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku di tengah kamar yang gelap. Dika merasa harus melakukan sesuatu, tetapi tubuhnya tidak mau bergerak. Ketegangan di udara terasa begitu pekat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya untuk melangkah mundur. Tiba-tiba, wanita itu perlahan melangkah mundur dan menghilang ke dalam bayangan kamar. Dika segera menyalakan kamera dan mencoba mengejarnya. Namun, saat ia memasuki kamar, wanita itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah suara tawa samar yang terdengar dari arah lorong. Dika berdiri terpaku di tengah kamar itu, menatap ke arah bayangan di sudut ruangan. Hanya suara napasnya yang terdengar, menggema di antara dinding-dinding kosong yang dingin. Ia menyorotkan senter ke sekeliling kamar, mencoba mencari jejak wanita berbaju putih itu. Namun, tak ada apa-apa. Bayangan yang tadi ia lihat telah menghilang seolah-olah ditelan oleh kegelapan. Ia menelan ludah, merasa tenggorokannya kering. Apa itu tadi? Siapa dia? Pikir Dika, mencoba merasionalisasi apa yang baru saja ia lihat. Mungkin hanya halusinasi, atau mungkin seseorang sedang bercanda dengannya. Tapi, siapa yang mau bercanda di tempat seperti ini? Rasa takutnya semakin memuncak, tapi ia tahu ia harus melanjutkan eksplorasi. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari pekerjaannya. Dika menyalakan kameranya kembali dan mulai merekam. Ia berbicara pelan ke arah kamera, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meskipun ia tahu para penontonnya akan mendengar ketegangan dalam nada bicaranya. Oke, teman-teman, aku baru saja melihat sesuatu di kamar ini. Ada sosok wanita berbaju putih. Aku nggak tahu siapa dia, tapi dia benar-benar ada atau aku hanya berhalusinasi? Kalian bisa lihat sendiri di video ini.
Ia mengarahkan kameranya ke sudut ruangan tempat wanita itu menghilang. Saat ia memeriksa lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di lantai kamar, ada jejak kaki basah yang mengarah ke pintu. Jejak itu terlihat jelas di atas debu tebal yang menutupi lantai, seolah-olah seseorang baru saja berjalan keluar dari kamar itu. Dika mendekat, menyorotkan senter ke jejak-jejak itu. Mereka tampak kecil, seperti jejak kaki seorang wanita. Apa ini jejaknya? Gumamnya sambil merekam jejak tersebut. Ia mencoba mengingat-ingat apakah lantai lobi atau lorong tadi juga basah, tetapi yang ia ingat hanyalah debu dan kotoran. Tidak ada tanda-tanda air. Ia mengikuti jejak itu dengan hati-hati, langkah kakinya hampir tidak bersuara di atas lantai kayu yang berderit. Jejak kaki itu membawanya kembali ke lorong. Namun, saat Dika mencoba mengikuti lebih jauh, jejak itu tiba-tiba berhenti di tengah lorong. Tidak ada tanda-tanda kemana wanita itu pergi. Seolah-olah ia menghilang begitu saja di udara. Ini nggak masuk akal, gumam Dika sambil memutar tubuhnya, mencoba mencari tanda-tanda lain. Ia merasa semakin cemas. Setiap suara kecil di sekitarnya kini terdengar lebih keras, lebih mencurigakan. Ia mulai merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya, seolah-olah ada yang memperhatikannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Dika langsung berbalik, menyorotkan senter ke arah suara itu. Tidak ada siapapun. Hanya lorong kosong yang panjang dan gelap. Tapi suara langkah itu terus terdengar, semakin dekat, seolah-olah seseorang berjalan menuju ke arahnya. "Siapa di sana?" seru Dika, suaranya menggema di lorong. Ia mencoba terlihat berani, tetapi suaranya terdengar goyah. Langkah kaki itu berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang lebih mencekam. Dika menggenggam senter dan kameranya erat-erat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa pelan. Suara itu lembut, hampir seperti bisikan, tetapi terdengar jelas di tengah keheningan. Dika merasa darahnya berhenti mengalir. Tawa itu terdengar seperti suara seorang wanita, tetapi aneh, seperti berasal dari beberapa arah sekaligus. Ia memutar tubuhnya, mencoba menemukan sumber suara, tetapi tidak ada apa-apa di sekelilingnya. "Oke, ini mulai nggak lucu," kata Dika dengan suara gemetar. Ia memutuskan untuk kembali ke lobi. Mungkin ia bisa keluar dari hotel ini dan kembali lagi di lain waktu. Tetapi saat ia berbalik untuk kembali ke tangga, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Di ujung lorong, sosok wanita berbaju putih itu berdiri lagi. Kali ini, ia menghadap langsung ke arah Dika. Wajahnya sebagian tertutup oleh rambutnya yang panjang dan kusut, tetapi Dika bisa melihat mata hitamnya yang menatap tajam. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam seperti patung. Dika merasakan lututnya lemas, tetapi ia mencoba mengangkat kameranya untuk merekam sosok itu. Saat Dika mengarahkan kameranya, wanita itu tiba-tiba bergerak. Ia berjalan perlahan ke arah Dika, langkahnya hampir tidak bersuara. Dika merasa panik. Ia mundur beberapa langkah, tetapi kakinya tersandung sesuatu dan ia hampir terjatuh. Kamera di tangannya bergoyang, tetapi ia terus merekam, meskipun tangannya gemetar. "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" teriak Dika, mencoba menghentikan wanita itu. Namun, wanita itu tidak menjawab. Ia terus berjalan, langkahnya semakin cepat. Wajahnya yang pucat semakin jelas terlihat, dengan senyum aneh yang mulai terbentuk di bibirnya. Dika tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia berbalik dan berlari secepat mungkin ke arah tangga. Langkah kakinya menggema di lorong, tetapi ia bisa mendengar langkah lain yang mengikuti di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah akan meledak. Saat ia mencapai tangga, ia hampir terpeleset, tetapi berhasil menahan tubuhnya.
Ia berlari menuruni tangga, menuju lobi. Namun, saat ia sampai di lobi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Suasana di ruangan itu terasa lebih gelap, lebih dingin. Lampu gantung tua yang tadi tergantung miring kini bergoyang perlahan, meskipun tidak ada angin. Dika mencoba menemukan jalan keluar, tetapi pintu utama yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Ia mencoba mendorongnya, tetapi pintu itu tidak bergeming. Tidak, ini nggak mungkin, seru Dika sambil terus mendorong pintu itu. Ia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini dari arah tangga. Dika menoleh dan melihat wanita berbaju putih itu berdiri di puncak tangga, menatapnya dengan senyum mengerikan. Rambutnya yang panjang menjuntai hingga ke lantai, dan matanya yang hitam tampak bersinar dalam kegelapan. "Keluar dari sini," bisik wanita itu dengan suara yang dingin dan menyeramkan. Suaranya seperti bergaung di dalam kepala Dika, membuatnya merasa mual dan pusing. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi kakinya terasa berat. Tubuhnya seperti lumpuh, tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai turun tangga, langkahnya perlahan tetapi pasti. Setiap langkah yang ia ambil membuat udara di sekitar Dika semakin dingin. Dika merasa seperti beku di tempatnya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika wanita itu hanya berjarak beberapa meter darinya, Dika merasakan sesuatu yang hangat di saku jaketnya. Ia teringat akan jimat kecil yang diberikan oleh seorang penduduk desa sebelum ia datang ke hotel ini. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan jimat itu dan mengangkatnya ke arah wanita itu. "Pergi!" teriak Dika dengan suara yang hampir putus. Wanita itu berhenti, menatap jimat di tangan Dika dengan ekspresi marah. Ia membuka mulutnya, mengeluarkan suara melengking yang membuat telinga Dika sakit. Namun, perlahan-lahan, tubuh wanita itu mulai memudar, seperti asap yang ditiup angin. Dalam beberapa detik, ia menghilang sepenuhnya. Dika terjatuh ke lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia merasa tubuhnya lemas, tetapi ia tahu ia harus segera keluar dari tempat ini. Dengan sisa-sisa tenaga, ia berlari ke arah pintu utama. Kali ini, pintu itu terbuka dengan mudah. Dika berlari keluar, meninggalkan hotel itu tanpa melihat ke belakang. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum hotel itu menjadi bangunan terbengkalai, tempat tersebut adalah salah satu hotel paling megah di Pulau Bali. Pemilik hotel, seorang pengusaha kaya bernama Pak Wirya, memiliki seorang anak perempuan bernama Ratna. Ratna adalah gadis muda yang cantik, cerdas, dan baik hati. Kehadirannya selalu membawa kebahagiaan di antara para staf dan tamu hotel. Namun, kehidupan Ratna tidak sepenuhnya bahagia. Ia memiliki hubungan terlarang dengan seorang pria dari keluarga sederhana, seorang pelukis bernama Adi. Mereka saling mencintai, tetapi cinta mereka ditentang keras oleh ayah Ratna, yang menganggap Adi tidak pantas untuk putrinya. Pak Wirya ingin Ratna menikah dengan seorang pria dari keluarga kaya, demi memperkuat bisnis keluarganya. Pada suatu malam, Ratna dan Adi berencana melarikan diri bersama. Mereka berjanji untuk bertemu di taman belakang hotel, di mana Adi akan menunggu dengan sebuah perahu kecil. Ratna, yang sudah menyiapkan barang-barangnya, diam-diam keluar dari kamarnya. Namun, rencana mereka diketahui oleh salah satu penjaga hotel yang diperintahkan untuk mengawasi Ratna. Saat Ratna tiba di taman, ia melihat Adi sudah menunggunya. Namun sebelum mereka sempat melarikan diri, ayah Ratna muncul bersama beberapa penjaga. Adi dipukuli dengan kejam di depan mata Ratna, meskipun ia memohon agar ayahnya berhenti. Ratna mencoba melindungi Adi, tetapi Pak Wirya justru menyeret putrinya kembali ke dalam hotel. Ratna dikunci di salah satu kamar hotel di lantai atas, kamar yang kini dikenal sebagai kamar 308. Dalam kamar itu, ia dibiarkan sendirian, menangis dan meratap tanpa henti. Beberapa hari kemudian, kabar mengerikan tersebar,
Ratna ditemukan tewas di kamar tersebut. Ia diduga bunuh diri dengan melompat dari jendela kamar, tepat ke kolam renang di bawahnya. Namun, rumor lain mengatakan bahwa Ratna tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh ayahnya sendiri dalam kemarahan. Setelah kematian Ratna, hotel itu mulai dilanda serangkaian kejadian aneh. Tamu-tamu mengaku mendengar suara tangisan di malam hari, suara langkah kaki di lorong, dan bahkan melihat bayangan seorang wanita berbaju putih berdiri di jendela kamar 308. Lama-kelamaan, reputasi hotel itu memburuk, hingga akhirnya ditutup secara permanen. Ratna, yang dikenal sebagai wanita berbaju putih, masih menghantui hotel itu hingga kini. Penampilannya menyeramkan, ia memakai gaun putih panjang yang penuh dengan noda darah di bagian bawahnya, dan rambut hitam panjangnya sering menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong, gelap, tetapi penuh dengan rasa sakit dan dendam. Namun, Ratna bukanlah hantu biasa. Ada sisi lain darinya yang dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Ia tidak hanya menakuti, tetapi juga sering terlihat menangis di tempat-tempat tertentu di hotel, seperti di kamar 308, lorong tangga, atau di taman belakang tempat ia terakhir kali bertemu Adi. Tangisannya membawa aura dingin dan membuat siapapun yang mendengarnya merasa lemas dan putus asa. Ratna terus menghantui hotel itu karena ia tidak bisa meninggalkan dunia ini. Jiwanya terperangkap, terikat pada tragedi yang menimpanya. Ia mencari keadilan atas kematian Adi dan dirinya sendiri. Ia juga berharap menemukan kedamaian dengan bertemu seseorang yang dapat memahami penderitaannya dan membantu membebaskannya dari kutukan yang mengikatnya di tempat itu. Namun, Ratna juga memiliki sisi gelap. Rasa marah dan dendamnya terhadap ayahnya terkadang membuatnya membahayakan orang lain yang datang ke hotel itu, terutama jika ia merasa mereka mengingatkannya pada ayahnya atau mereka terlihat mencoba mengganggu tempatnya. Dika, yang datang dengan kameranya dan menyoroti masa lalunya, dianggap sebagai ancaman, sehingga Ratna mulai mendekatinya dengan tujuan menakuti atau mengusirnya. Dika, setelah berhasil keluar dari hotel, bisa mulai menyelidiki siapa sebenarnya wanita berbaju putih itu. Dalam perjalanan penelitiannya, ia menemukan artikel dan cerita dari penduduk setempat yang mengungkapkan kebenaran tentang Ratna dan kisah tragisnya. Dika mungkin merasa bersalah telah mengusik tempat itu, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel, kali ini bukan untuk membuat konten, tetapi untuk membantu Ratna menemukan kedamaian. Namun, saat ia kembali, ia menemukan bahwa ada kekuatan lain yang lebih gelap yang menjaga Ratna tetap terperangkap. Apakah itu arwah ayahnya yang kejam atau entitas jahat lain yang mengambil keuntungan dari kesedihan Ratna? Perjalanan ini bisa menjadi lebih mencekam, menantang, dan emosional, dengan banyak elemen supranatural yang semakin kuat. Malam semakin larut, dan di luar hotel, angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti bisikan samar. Dika duduk di dalam mobilnya, napasnya masih terengah-engah setelah berhasil keluar dari hotel itu. Kamera di pangkuannya masih merekam, dan cahaya senter kecil di dashboard mobil menjadi satu-satunya sumber penerangan di tengah kegelapan. Tapi meskipun ia sudah berada di luar hotel, perasaan tidak nyaman itu belum juga hilang. Dingin masih menyelimuti tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu, atau seseorang, yang ikut bersamanya. Dika mencoba memutar ulang rekaman video di kameranya, berharap bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang sosok wanita berbaju putih itu. Namun, saat ia memutar video tersebut, suara tangis samar terdengar dari rekaman, meskipun ia tidak mendengarnya secara langsung saat berada di dalam. "Ini, apa ini?" gumamnya sambil memutar ulang bagian itu beberapa kali. Suara itu semakin jelas, tangis pilu seorang wanita bercampur dengan desahan napas tercekik, seperti seseorang yang sedang mengalami penderitaan tak terhingga. Kemudian, di tengah rekaman, ia melihat sosok Ratna berdiri di lorong. Namun kali ini,
Ekspresi wajah Ratna terlihat berbeda. Wajah pucatnya tidak hanya menakutkan, tetapi juga menyiratkan kesedihan yang mendalam. Dika memperbesar tampilan videonya, dan di momen tertentu, ia merasa Ratna menatap langsung ke arahnya melalui layar. Tiba-tiba, layar kamera berkedip-kedip, dan suara jeritan tajam terdengar sebelum rekaman itu terhenti secara mendadak. Dika terkejut, hampir menjatuhkan kameranya. Ia memandang sekeliling mobilnya dengan gugup. Ini tidak mungkin, gumamnya, tangannya gemetar. Tetapi sebelum ia sempat melakukan apapun, kaca depan mobilnya berkabut, seperti ada sesuatu yang bernapas dari luar. Perlahan, di tengah kabut itu, muncul jejak tangan kecil yang menyeramkan, seperti tangan seseorang yang mencoba masuk. Dika menelan ludah, tangannya meraih senter di dashboard dan menyorotkan cahaya ke arah kaca. Namun, tidak ada siapapun di luar. Ketegangan itu memuncak saat kaca jendela di sebelah kirinya diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu lambat dan berat, membuat jantung Dika hampir meloncat keluar. Dengan gerakan ragu, ia menoleh ke arah jendela, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Wanita berbaju putih itu berdiri di luar, menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi, rambutnya yang panjang dan basah menutupi sebagian wajahnya. Kali ini, senyum kecil menyungging di bibirnya, tetapi senyum itu penuh dengan ancaman. Dika berteriak panik dan memutar kunci mobil untuk menyalakan mesin. Namun, mesin mobil tidak mau menyala. Ia mencoba lagi, tetapi suara mesin hanya menggeram pelan sebelum mati kembali. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya pelan tetapi pasti. Dika melihat melalui kaca spion, dan tubuhnya gemetar saat wanita itu kini berada tepat di belakang mobil. Rambutnya menjuntai hingga menyentuh tanah, dan matanya, yang kosong dan gelap, memandang Dika seolah-olah ia adalah mangsanya. Ketika Dika mencoba membuka pintu untuk keluar, tiba-tiba semua kaca mobil berkabut, menutup pandangannya sepenuhnya. Ia merasakan hawa dingin menyeruak ke dalam mobil, seperti napas beku yang menyelimuti tubuhnya. Lalu, suara itu terdengar lagi, suara tawa pelan Ratna, bergaung di sekelilingnya. "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Bisik suara itu, menggema di telinganya. Dika memejamkan matanya, berusaha mengatur napas. "Ini hanya halusinasi. Ini hanya halusinasi." Gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia membuka matanya, wanita berbaju putih itu sudah ada di kursi penumpang, duduk diam dengan kepala menunduk. Rambutnya yang kusut menutupi wajahnya sepenuhnya, tetapi tangan pucatnya terulur, menunjuk langsung ke arah Dika. Bau anyir mulai memenuhi mobil, membuat Dika hampir muntah. "Kamu akan tahu sakitnya kehilangan segalanya," suara Ratna berbisik lagi, kali ini lebih keras dan jelas. Dika tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa lumpuh. Namun, tiba-tiba, jimat kecil yang ia kantongi tadi mulai bersinar samar. Cahaya hangat dari jimat itu menyebar, membuat sosok Ratna perlahan memudar, disertai jeritan memilukan yang bergema di dalam mobil. Setelah Ratna menghilang, Dika berhasil menyalakan mobilnya dan melaju kencang menjauh dari hotel itu. Namun, meskipun ia sudah meninggalkan tempat tersebut, ia merasa ada sesuatu yang tertinggal, bukan di hotel, tetapi dalam dirinya. Rasa bersalah dan keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang wanita itu mulai tumbuh. Siapa Ratna sebenarnya? Dan mengapa ia terus muncul? Dika tahu bahwa cerita ini belum selesai, dan ia harus kembali untuk mencari jawaban. Dika melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, napasnya masih tersengal-sengal. Jalanan menuju desa terdekat terasa begitu panjang, meski ia tahu jaraknya sebenarnya tak jauh. Di kaca spion, bayangan gelap hotel yang ia tinggalkan perlahan menghilang, namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada, seperti ada sesuatu yang terus mengawasinya. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraih botol air mineral di dashboard,
Namun air itu justru tumpah ketika mobilnya tiba-tiba melambat, seolah-olah ada beban yang menarik kendaraan itu ke belakang. Tidak mungkin. Ini sudah jauh dari hotel. Dika bergumam, memandangi jalanan di depannya yang mulai tertutup kabut tebal. Ia memutar setir dengan hati-hati, tetapi setiap belokan terasa membawa dirinya kembali ke jalan yang sama. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak menyerupai bayangan gelap yang bergerak, meski angin malam hampir tak terasa. Dika mulai menyadari sesuatu, ia seperti sedang terjebak di dalam lingkaran, berputar-putar di tempat yang sama tanpa akhir. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi ketika ia melirik kaca spion lagi, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Wanita berbaju putih itu berdiri di tengah jalan, jauh di belakang mobilnya, tubuhnya tampak seperti bayangan samar di antara kabut. Tetapi setiap kali Dika mengedipkan mata, sosok itu semakin dekat. Perlahan, ia berjalan dengan gerakan tersentak-sentak, seperti boneka yang digerakkan dengan paksa. Dika memutuskan untuk tidak berhenti. Ia menekan pedal gas dalam-dalam, berusaha meninggalkan sosok itu sejauh mungkin. Namun, ketika ia menoleh ke kaca spion lagi, wanita itu kini berada di samping mobilnya, berlari sejajar dengan kendaraan yang melaju kencang. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Dika, dan wajahnya dipenuhi senyum yang tidak wajar. "Kamu tidak bisa lari," bisiknya, meskipun bibirnya tidak bergerak. Panik, Dika membanting setir ke kanan, mencoba menghindari sosok itu. Namun, ban mobilnya menghantam sesuatu di jalan, menyebabkan kendaraan itu oleng dan akhirnya berhenti mendadak di tengah kabut. Mesin mobil mati, dan Dika hanya bisa terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tahu ia tidak bisa tetap di sini terlalu lama. Dengan gemetar, ia membuka pintu mobil dan keluar, berharap menemukan jalan yang jelas untuk melarikan diri. Namun, ketika ia berdiri di luar mobil, kabut di sekitarnya semakin tebal, menyelimuti segalanya dalam warna abu-abu pekat. Suara langkah kaki samar terdengar dari kejauhan, berirama pelan tetapi pasti. Tok, 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 suara itu mendekat, seperti suara seseorang yang berjalan di atas lantai kayu, meski Dika berdiri di atas aspal. Ia memutar tubuhnya ke segala arah, tetapi tidak ada apapun di sekelilingnya, hanya kabut dan keheningan yang mencekam. Lalu, suara tangis itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dika merasakan bulu kuduknya meremang. Tangis itu terdengar seperti memanggil namanya, melolong penuh kesedihan dan dendam. Dari dalam kabut, perlahan muncul sosok wanita berbaju putih itu. Wajahnya kini lebih jelas, pucat, dengan mata hitam yang meneteskan darah. Ia berjalan mendekat dengan langkah pelan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakinya berubah menjadi genangan air berwarna merah setiap kali ia melangkah. "Kamu tidak seharusnya datang ke tempat itu, dan kamu tidak seharusnya pergi," suara Ratna terdengar, tetapi bibirnya tetap tidak bergerak. Dika mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi," teriaknya, suaranya pecah di tengah ketakutan. Ratna berhenti, hanya beberapa meter dari Dika. Rambutnya yang basah menutupi sebagian wajahnya, tetapi mata gelapnya menembus ke dalam jiwa Dika. "Semua yang datang ke sana, akan membawa bagian dari penderitaanku," katanya dengan suara rendah yang menggema. "Dan kamu telah membawa lebih dari yang seharusnya." Seketika, Dika merasakan tubuhnya terasa berat. Dadanya sesak, dan penglihatannya mulai kabur. Dalam sekejap, ia melihat kilasan-kilasan ingatan yang bukan miliknya. Ratna terkunci di kamar 308, menangis sendirian, lalu berteriak saat seseorang menyeretnya ke jendela. Ia merasakan apa yang dirasakan Ratna, rasa sakit, ketakutan, dan kemarahan yang begitu besar hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Dengan sisa tenaganya, Dika berteriak, "Aku tidak bermaksud mengganggu. Aku hanya ingin membantu."
Ratna terdiam. Tangisannya mereda, tetapi tatapan matanya masih penuh kecurigaan. Dalam sekejap, ia menghilang begitu saja, meninggalkan Dika sendirian di tengah kabut. Tetapi sebelum benar-benar menghilang, suaranya terdengar lagi, berbisik di telinga Dika, "Jika kamu ingin membantu, temukan kebenaran, sebelum kegelapan ini menelanmu juga." Dika tertegun di tempatnya, tubuhnya masih menggigil. Kata-kata terakhir Ratna terus terngiang di telinganya, "Temukan kebenaran." Kabut perlahan memudar, tetapi perasaan gelap yang menyelimuti dirinya tidak beranjak. Ia melangkah kembali ke mobilnya dengan langkah gontai, tetapi sebelum sempat membuka pintu, ia melihat sesuatu di tanah di dekat roda belakang. Sebuah buku kecil, terbungkus kulit yang sudah usang dan basah, tergeletak begitu saja, seperti sengaja diletakkan di sana. Dengan ragu, Dika mengambil buku itu. Halamannya basah dan rapuh, tetapi beberapa tulisan tangan masih bisa terbaca. Di halaman pertama, tertulis nama seseorang, Ratna Suryaningrum. Napas Dika tercekat. Buku itu adalah milik wanita berbaju putih itu. Ia membuka beberapa halaman lagi, menemukan potongan-potongan tulisan yang bercerita tentang hari-hari terakhir Ratna di hotel itu. Sebagian besar sudah tidak terbaca, tetapi ada satu bagian yang masih jelas. "Aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari sini. Mereka terus mengawasiku. Kamar 308 bukan hanya sebuah kamar, itu adalah perangkap. Mereka membawaku ke sini dengan janji manis, tetapi semua itu bohong. Aku mendengar suara-suara di malam hari, suara orang-orang yang tidak terlihat. Mereka mengatakan aku harus tinggal, bahwa aku tidak akan pernah pergi. Jika seseorang menemukan buku ini, tolong hentikan mereka. Aku tidak ingin ada orang lain merasakan apa yang aku rasakan." Dika menelan ludah, pikirannya bercampur aduk. Siapa mereka yang dimaksud Ratna? Dan apa maksudnya bahwa kamar 308 adalah perangkap? Jantungnya berdebar lebih cepat, dan tanpa sadar, tangannya menggenggam buku itu lebih erat. Ia tahu ia harus kembali ke hotel itu, meskipun pikirannya berteriak untuk tidak melakukannya. Namun, ia juga tahu, jika ia tidak mencari tahu kebenaran, teror ini akan terus menghantui hidupnya. Dengan gemetar, ia menyalakan mesin mobilnya, yang kali ini menyala tanpa masalah. Namun, saat ia mulai melajukan mobil, radio yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala sendiri. Dari speaker, suara statis terdengar, diikuti oleh suara wanita yang berbisik, "Kembali." Dika segera mematikan radio itu, tetapi rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Beberapa jam kemudian, Dika tiba di sebuah warung kecil di pinggir jalan, jauh dari lokasi hotel. Ia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan memutuskan langkah berikutnya. Warung itu sepi, hanya ada seorang wanita tua yang duduk di balik meja sambil merajut sesuatu. Ketika Dika masuk, wanita itu langsung menatapnya dengan pandangan tajam, seolah-olah ia tahu apa yang baru saja dialami Dika. "Kamu baru saja dari hotel itu, bukan?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. Suaranya serak, tetapi penuh dengan kepastian. Dika terkejut, tetapi ia tidak bisa menyangkalnya. "Bagaimana Anda tahu?" tanyanya dengan suara gemetar. Wanita itu menghela napas panjang. "Orang-orang yang datang ke sini membawa jejak kegelapan dari tempat itu. Aku bisa merasakannya. Kau harus berhati-hati, nak. Hotel itu bukan sekadar bangunan kosong. Ada sesuatu yang sangat salah di sana." Dika mengeluarkan buku kecil Ratna dari kantongnya dan meletakkannya di meja. "Saya menemukan ini. Buku ini milik seorang wanita bernama Ratna. Saya pikir dia adalah hantu yang ada di sana. Dia bilang saya harus menemukan kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu?" Wanita tua itu menatap buku itu dengan ekspresi ngeri. "Ratna Suryaningrum. Aku pernah mendengar nama itu. Dia adalah salah satu korban.
Mereka bilang dia dulu bekerja di hotel itu, tetapi dia menghilang secara misterius. Orang-orang tidak tahu apa yang terjadi, tetapi desas-desus mengatakan bahwa hotel itu digunakan untuk sesuatu yang jahat, ritual, pengorbanan, sesuatu yang mengundang kegelapan ke tempat itu. Dika merasa kepalanya berputar. Apa maksud Anda? Ritual? Pengorbanan? Siapa yang melakukan itu? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu pasti. Tapi jika kau benar-benar ingin tahu, kau harus kembali ke sana. Jawabannya ada di kamar 308. Namun, aku peringatkan kau, nak, jika kau kembali, kau mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Dika terdiam, pikirannya berperang antara ketakutan dan rasa penasaran yang membakar. Ratna membutuhkan bantuan, tetapi ia tahu bahaya yang mengintainya di hotel itu lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang, menggenggam erat buku Ratna, dan berkata kepada dirinya sendiri, kalau ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya, aku harus melakukannya. Ia kembali ke mobilnya, bersiap menuju hotel itu sekali lagi, tanpa tahu apa yang akan ia temui di sana. Langit malam semakin gelap, dan bulan purnama yang redup seolah-olah mengawasi perjalanan terakhirnya menuju kebenaran yang kelam. Dika berdiri di depan pintu kamar 308, tangannya gemetar saat memegang gagang pintu yang dingin. Napasnya tertahan, dan ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu dengan kencang. Ia tahu, begitu pintu ini terbuka, tidak ada jalan kembali. Di balik pintu itu, ia berharap menemukan kebenaran, jawaban atas semua misteri dan teror yang telah menghantuinya. Namun, ia juga tahu bahwa kebenaran seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang memekakan telinga, seperti melawan gravitasi dunia nyata. Ruangan di baliknya gelap, tetapi bukan kegelapan biasa. Kegelapan itu terasa hidup, berdenyut, dan hampir seolah-olah menyambut Dika ke dalam pelukannya. Langkah pertama ke dalam kamar itu membuat udara di sekitarnya terasa berat, seolah-olah waktu melambat. Di tengah kegelapan, Dika melihat sebuah cermin besar di dinding. Cermin itu tidak memantulkan dirinya, melainkan menampilkan bayangan Ratna yang berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Kamu sudah kembali, suara Ratna terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Suaranya penuh kesedihan, namun juga ada nada lega. Kebenaran ada di sini, tapi apakah kamu siap untuk menanggungnya? Dika tidak menjawab. Ia hanya mendekat ke cermin, meskipun instingnya mengatakan untuk lari. Saat ia berdiri di depan cermin, kilasan gambar dan suara mulai menguasai pikirannya. Ratna diikat, diseret oleh sekelompok orang bertopeng, jeritan kesakitan yang memekakan telinga, nyanyian dalam bahasa asing yang menakutkan. Ia melihat bagaimana Ratna dipaksa menjadi korban dalam sebuah ritual mengerikan untuk memanggil sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tiba-tiba, bayangan Ratna di cermin menatap Dika dengan intens. Mereka mengorbankanku, tapi arwahku terperangkap di sini, bersama kejahatan yang mereka bawa. Sekarang kamu adalah satu-satunya yang bisa menghancurkan kutukan ini. Hancurkan cermin ini, dan bebaskan aku. Dika ragu. Bagaimana aku tahu ini bukan jebakan? Bagaimana aku tahu ini benar-benar akan mengakhiri semuanya? Ratna hanya tersenyum sedih. Percayalah, ini satu-satunya cara. Dengan keberanian yang tersisa, Dika mengambil kursi kayu yang ada di sudut ruangan. Ia mengangkat kursi itu tinggi-tinggi dan, dengan teriakan yang penuh emosi, menghantamkannya ke cermin. Suara pecahan kaca menggema di seluruh ruangan, dan tiba-tiba, semua lampu dalam hotel menyala. Ratna menghilang, dan kegelapan yang sebelumnya terasa begitu kuat perlahan memudar. Namun, Dika merasakan tubuhnya melemah. Ia jatuh berlutut di lantai,
napasnya tersengal-sengal. Sebelum ia kehilangan kesadaran, ia mendengar suara lembut Ratna berbisik di telinganya, "Terima kasih. Kamu telah membebaskanku." Ketika Dika terbangun, ia menemukan dirinya berada di luar hotel, di tepi jalan. Langit sudah mulai terang, tanda bahwa malam telah berlalu. Hotel itu, yang sebelumnya tampak seperti monumen kehancuran, kini hanya tinggal puing-puing, seolah-olah tidak pernah ada yang berdiri di sana. Tidak ada tanda-tanda kegelapan atau teror yang tersisa. Dika menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ia telah selamat, dan lebih dari itu, ia telah menutup bab kelam yang telah menghantui banyak jiwa. Meski rasa takut masih membekas, ia merasa lega mengetahui bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia melangkah menjauh, meninggalkan masa lalu yang kini terkubur bersama hotel itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu, beberapa kebenaran tidak pernah sepenuhnya menghilang. Mereka hanya menunggu waktu untuk kembali.